Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Hanya satu yang jawab. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Oke, seharusnya ini materi ke-5 ya. Tapi kemarin saya harus revisi kembali agar kontennya sesuai. Ini seharusnya materi ini sebelum hak dan kewajiban insinyur. Tapi tidak ada salahnya ya kita akan membahas materi ini ya. Karena saya ingin mengaitkan antara moral dengan hak dan kewajiban. Karena pada konteks pengetahuan ya, hak dan kewajiban itu sangat terkait sama moral. Jadi beberapa buku kajian ya itu menyimpulkan bahwa pengetahuan terkait hak dan kewajiban, terkait dengan hak dan kewajiban itu harus sejalan ya, harus jalan diiringi dan wawasan terkait dengan moral. Di bicara moral itu bisa dikatakan pengertiannya itu moral itu berasal dari kata mos ya, atau mores yang sinonimnya dengan kesusilaan, kelakuan. Jadi moral itu tercipta karena kebiasaan. Moral itu berkaitan dengan watak. Moral itu ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang pribadi yang taat pada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma ya, yang berlaku ya, dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak secara moral. Seperti yang kemarin ya, ada kasus anak alumni teknik industri ya, jadi alumni teknik industri ya, dari UI ya, punya jabatan di Pertamina, tapi tingkah laku moralnya itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang akademisi, ya, seorang intelektual, seorang profesional, ya, dan bahkan melanggar aturan, khususnya aturan tentang terkait lalu lintas, ya, terkait ketertiban dan lainnya. Ini penting. Kita punya hak ya dalam berkehidupan bermasyarakat ya. Tapi kita juga berkewajiban ya mengikuti aturan, batasan-batasan ya, dalam masyarakat. Nah, kebalikannya ya, jika sebaliknya terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral ya. Apabila tidak mengikuti aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Moral ya dalam perwujudannya dapat berupa peraturan ya, ataupun prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bahkan bernegara. Era sekarang ya mudah sekali ya mengekspos, meng-up ya, pelanggaran-pelanggaran moral. Kadang-kadang saya pernah melihat di beberapa YouTube itu terkait tingkah laku polisi, bagi aparatur negara, ataupun pelayan publik ya, yang menerima suap dan lain itu banyak sekali ya, karena mudah diekspos, mudah diungkap. Jadi kalian berhati-hati ya dalam bertingkah laku ya, membangun sikap kebiasaan ya yang berlandaskan moral.
Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, filsafat, ya, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama-sama itu mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Jadi dalam pengertian ya KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan moral itu sebagai ajaran ya, tentang baik, buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Ini kalau bisa yang on cam ya. Karena saya ini ngelihat kalian semua nih. Tolong ya. Kalau bisa on cam ya. Karena saya materi itu saya letakkan di layar sebelah kanan ini. Kalau bisa on cam ya. Saya berusaha on cam supaya kalian on cam nih. Bahkan seharusnya saya tidak perlu pakai pakaian seperti ini ya. Karena masih hari libur ya, mengajar di rumah, tapi saya berusaha untuk tetap ya, menjaga etika sebagai dosen untuk berpakaian selayaknya ya untuk ajar. Jadi balik lagi ya terkait dengan moral ya, tentang baik dan buruk yang diterima secara umum ya, mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak, budi pekerti, susila, kondisi mental ya, yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Dan isi hati ataupun keadaan perasaan ya, sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu, ya mungkin suatu kejadian ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan istilah aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Nah, selain pengertian moral ya secara umum, etimologi dan menurut KBBI, ya, para ahli dan pakar memiliki pandangan dan pendapat yang mungkin sedikit berbeda dalam mendefinisikan apa itu moral. Menurut Wiwit ya, Wahyuning ya, 2003 dalam bukunya itu mengatakan bahwa moral adalah ketika seseorang berbicara tentang nilai moral pada umumnya akan terdengar sebagai sikap dan perbuatan setiap individu terhadap kehidupan orang lain. And then selanjutnya Chaplin itu mengatakan pada bukunya ya, 2006 ya, moral adalah
mengacu pada akhlak. Yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau ada kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Namun menurut ya, pengertian moral itu sesuatu yang berkaitan atau adanya hubungan dengan kemampuan menentukan benar dan baik buruknya tingkah laku. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut ya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud moral adalah suatu perilaku yang dilakukan kepada setiap individu dalam berinteraksi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Jadi moral yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Ada ya beberapa dari masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki filosofi sendiri ya terkait bagaimana menggambarkan moral, akhlak atau moral etika. Saya pernah ada rekanan dulu, dia dosen di Perlis ya, kemudian ya mungkin oleh karena disabilitas ya, seharusnya diterima di ngajar di UGM, tapi karena mungkin UGM saat itu belum bisa nerima ya kondisi seperti itu ya akhirnya dia ngajar di Perlis. Dan kemudian alhamdulillah dia sekarang udah ngajar ya, diterima oleh UGM, ngajar di UGM. Dan saat itu saya berkunjung ke Jogja, ada istilah yang menarik bagi saya, istilah di sana ya. Ada istilah yang namanya Trisula Weda ya. Jadi bagaimana ya tiga ya, Trisula itu tiga ya, bagaimana kita itu menganggap yang lebih tua dari kita itu orang tua kita sendiri. Jadi moral dengan orang tua. Jadi, dan kedua, bagaimana kita itu menganggap orang-orang atau yang seumuran dengan kita itu sebagai saudara-saudara kita sendiri. Moral pada sama, yang seumuran. Yang satu masih masuk satu generasi. Lalu ketiga adalah moral dengan orang-orang ataupun individu yang jauh lebih muda dari kita. Jadi menganggap yang sangat muda itu sebagai anak-anak kita sendiri atau bahkan adik-adik kita sendiri. Jadi moral dengan sebagai moral kepada orang tua, moral dengan orang-orang yang seumuran kita, dan moral kita kepada yang lebih muda. Dengan tanpa menyekat-nyekatkan gap, perbedaan. Kita tidak melihat siapa kita, tetapi kita melihat, ya maksud saya kita tidak melihat bahwa status sosial kita apa, tetapi kita melihat bahwa kita adalah bagian dari masyarakat, bagian dari suatu generasi, ya, dimana secara manusiawi kita tentunya adalah generasi di mana sebelumnya ada yang lebih tua dari kita dan kemudian ada yang lebih muda dari kita. Moral ini yang mungkin harus ya, dipahami ya, dalam berhubungan secara individual. Mana yang baik ya, dengan orang tua, mana yang baik dengan sesama kita, mana yang baik dengan yang lebih muda dari kita. Ini jenis moral ya. Jenis moral itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama itu moral murni atau disebut juga hati nurani, itu moral yang terdapat dalam setiap manusia.
sebagai suatu bentuk dari anugerah Tuhan. Tuhan pasti ya memberikan moral yang baik pada setiap umatnya seperti penyayang, jujur, sopan, santun, berakal baik, bertawakal dan lain-lain. Namun situasinya dapat berubah apabila masuk ke moral terapan. Nah, moral terapan merupakan sesuatu yang didapat dari ajaran, berbagai ajaran adat, agama, filosofis yang menguasai kehidupan manusia sesuai lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi tercipta oleh karena lingkungan. Jadi moral terapan adalah hasil rekonstruksi lingkungan. Oleh karena itu terdapat dua jenis, yaitu moral baik dan moral buruk. Moral baik seperti jujur, sopan, santun ya, sedangkan moral buruk seperti suka mencela, mencuri, berbohong dan lain-lain. Yang paling sering ya, tercipta sekarang adalah moral pada orang tua. Ini pernah suatu kejadian ya di Malaysia. Mohon maaf ya, bukan rasis ya, tapi memang kondisinya bicara tentang mahasiswa tertentu ya. Jadi ada mahasiswa ya, yang kuliah di Malaysia. Dia itu ya hari-harinya itu terlalu mewah lah ya. Sampai pada akhirnya ketahuan dari orang tuanya itu datang bahwa selama ini diberbohong soal iuran, soal biaya ini, biaya itu. Jadi orang tuanya sampai nangis ya, jualan ini, jualan itu buat kuliah. Tapi rupanya anaknya foya-foya. Jadi oleh karena itu kalian sebagai mahasiswa ya berusaha ya mempertimbangkan usaha dari orang tua untuk bisa mengkuliahkan kalian ya. Dan sebagai balasan moral itu ya berusaha maksimal ya. Memanfaatkan ya privilege sebagai mahasiswa untuk berkembang sehingga nanti ketika tamat bisa balas jasa dengan orang tua. Banyak ya dari kita yang mungkin ketika kita sudah mencapai titik terbaik kita, bahkan pada tingkat kita misalnya lulus S1, pasti ada ya mungkin kehilangan orang tua dan lain-lain. Dan itu beruntung bagi kita kalau masih memiliki kedua orang tua ya, ketika kita sudah pada titik puncak ya. Jika sudah sukses, masih ada orang tua, masih bisa balas, itu suatu keberuntungan. Nah, agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas, perlu diberikan ulasan dalam beberapa substansi material dalam 3 batasan berbeda. Batasan pertama dan kedua ini mungkin hampir sama, yaitu seperangkat ide tentang tingkah laku dan ajaran tentang tingkah laku. Sedangkan batasan ketiga adalah tingkah laku itu sendiri. Pada batasan pertama dan kedua, moral belum berwujud tingkah laku, tapi masih merupakan acuan dari tingkah laku. Pada batasan pertama, moral dapat dipahami sebagai nilai moral. Pada batasan kedua, moral dapat dipahami sebagai nilai-nilai moral atau norma-norma moral. Sedangkan pada batasan ketiga, moral dapat dipahami sebagai tingkah laku, perbuatan, dan sikap moral. However, namun demikian ya, semua batasan tersebut tidak salah. Ya. Sebab dalam pembicaraan sehari-hari moral sering dimaksudkan masih sebagai seperangkat ide, nilai, ajaran, prinsip atau norma. Akan tetapi ya, lebih konkret ya, dari itu nilai moral juga sering dimaksudkan sudah berupa aplikasi dari tingkah laku, perbuatan, sikap, atau karakter yang disadarkan pada ajaran, nilai, prinsip, atau norma itu sendiri.
Nah, bicara tentang fungsi moral ya, secara umum fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa fungsi moral adalah sebagai berikut. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak ya, yang penuh kebaikan dan kebajikan yang dasari atas kesadaran kewajiban yang landasi moral. Ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Empat, itu terkait membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani, karena menaikkan fungsi moral, sehingga tidak ada rasa nyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. Moral dapat memberikan wawasan masa depan ya kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi ya, dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Moral dalam diri seorang manusia itu memberikan landasan kesabaran dalam bertahan ya, dalam setiap dorongan naluri ya, dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Nah, ini terkait dengan jenis moral dan wujud moral. Jadi wujud moral dalam diri seorang dapat terlihat dari penampilan dan perilakunya secara keseluruhan. Adapun beberapa jenis moral itu adalah sebagai berikut ya. Pertama, tentang moral ketuhanan. Jadi kalau moral ketuhanan ini adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius, berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan misalnya melaksanakan ya ibadah dengan baik ya, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, hidup rukun ya, dan dengan berbagai orang yang berbeda agama atau keyakinan. Jangan mencampur adukan hal-hal yang tidak logis ya. Sebagai contoh, orang Islam tidak boleh mengucapkan Natal kepada yang non-Islam. Padahal itu moral, etika. Rasa menghormati, toleransi. Begitupun yang Kristen tidak boleh mengucapkan Lebaran. Yang Buddha tidak bisa mengucapkan Natal atau Lebaran. Ada landasan toleransi, landasan rasa menghormati. Seperti saya bilang tadi, tidak melihat ya status sosial ataupun apapun, ya, bagaimana kita memperlakukan orang lebih tua itu adalah orang tua sendiri, yang seumuran adalah saudara sendiri, dan lebih kecil adalah anak-anak kita sendiri, adik-adik kita sendiri. Tidak melihat ya hal-hal yang bersifat baku, tapi lebih kepada bagaimana kita menghormati orang lain. Jadi agama itu hampir semua agama ya, semuanya toleran, kecuali agama sesat ya, yang mengajarkan intoleransi. Moral, ideologi, dan filsafat. Moral, ideologi, dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas pada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral, ideologi, dan filsafat misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, itu Pancasila. Itu menolak ideologi yang asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Kita udah baik-baik sebagai negara plural yang beragam tapi tetap satu. Kita negara yang benar-benar luar biasa, beda-beda tapi tetap jadi satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ada beberapa negara yang sebenarnya
punya satu ideologi, punya satu ras, gitu, atau bukan punya satu agama, tapi pecah. Ya. Saya pernah ya mungkin kembali lagi pada lingkungan ya. Setiap orang kan punya pandangannya masing-masing, cara tingkah laku masing-masing ya. Dan semakin kita tinggi pengetahuan kita, wawasan kita melihat sesuatu itu lebih pada kebebasan berpikir. Jadi pada konteks ini ada sebagian orang yang berpikir bahwa suatu negara itu harus satu pemahaman, harus satu kepercayaan. Pernah ketemu sama orang Indonesia sendiri ya di IAEA, ya, Universitas Islam Internasional Malaysia, ya, bicara bahwa Indonesia itu mayoritasnya Muslim, harusnya seperti ini hukum Islam dan lain-lain. Dan terjadi perdebatan ya. Saya sederhana aja. Jadi ada orang Arab juga itu, jadi orang berempat, orang Arab Indonesia. Saya bukannya orang yang ini ya, tapi pada konteks moral kita tidak melihat suatu perbedaan atau suatu kesamaan itu sebagai hal yang mutlak. Kadang-kadang keberagaman moral untuk bersatu itu jauh lebih baik, ideologi untuk bersatu lebih baik. Jadi saya pernah skakmat orang UIA itu, orang Arab itu bilang bahwa Indonesia harusnya jadi negara Muslim gitu gini. Saya sederhana aja ya, tidak usah jauh-jauh bicara tentang Indonesia. Dia bilang bahwa Anda bicara tentang negara Anda sendiri, Arab itu sendiri semuanya Muslim. Kenapa Arab itu jadi bisa-bisa negaranya? Kami ya sudah damai-damai moral, tapi tetap satu. Itu bedanya. Jadi kadang-kadang moral berbangsa itu harus dikedepankan dari ideologi yang baku. Nah, ini masuk ke dalam wilayah moral disiplin hukum. Dan masuk ke moral etika dan kesusilaan. Kenapa? Karena moral etika dan kesusilaan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang junjung tinggi oleh suatu masyarakat, bangsa dan negara, cara budaya dan tradisi. Kenapa Indonesia yang plural itu bisa bersatu? Karena moral etika dan kesusilaan itu benar-benar terbentuk ketika masyarakatnya tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Wujud moral etika dan kesusilaan misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika saya bicara misalnya dengan rekan ya sama-sama akademisi ya UAA ya, dan pandangannya begitu kental tentang bagaimana harus terbentuknya suatu negara Islam dan lain-lain, itu saya pahami sebagai suatu perbedaan, tapi tidak sebagai hal yang harus diperdebatkan karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Dan begitu juga kalau moral disiplin hukum. Moral disiplin hukum secara universal adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika, proporsional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, lalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan, mati lampu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Saya sering, mungkin di antara kalian sering pernah ya dengar isu tentang Habib itu kan.
Tidak ada di Indonesia itu yang seorang keturunan Rasulullah itu harus dihormati, tidak ada. Tiba-tiba masuk ya. Memang benar kalau keturunan Rasulullah, tapi bukan sebagai sesuatu yang berlebihan. Ini salah satu konteks ya. Moral tetap. Moga dia siapapun, dia pangkatnya presiden, siapapun, entah itu keturunan Rasulullah ataupun apapun itu, tetapi dengan lebih tua tetap hormat. Dengan sesama tetap apa adanya. Dengan lebih mudah juga seperti itu. Jadi siapapun kalian nanti kelak, entah jabatan kalian tinggi, ya, profesi kalian besar, jadi orang besar, ya, tetaplah untuk melihat bahwa kalian adalah manusia seutuhnya, bagian dari masyarakat, melepaskan status sosial kalian, jabatan kalian, dan apapun siapapun kalian, ya, membentuk diri bahwa kalian adalah bagian dari suatu lingkungan, suatu bangsa, suatu negara. Case ya, terkait studi kasus ya, yang kemarin pelanggaran dari alumni teknik industri dari UI itu adalah salah satu pelanggaran moral, disiplin dan hukum. Aturan dilanggar, lalu etika, perlakuan yang tidak senonoh pada orang lain. Cobalah untuk jangan sampai hal tersebut jadi pelajaran kita, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Nah, bicara tentang kesadaran moral, adalah merupakan faktor penting ya untuk memungkinkan tindakan manusia lalu bermoral, berlaku dan tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral berdasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental. Perilaku manusia akan selalu direalisasikan sebagaimana seharusnya. Kapan saja dan di mana saja. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tindakan yang bermoral akan selalu dilakukan. Sebab tindakannya berdasarkan atas kesadaran, bukan berdasarkan pada suatu kekuasaan apapun dan juga bukan karena paksaan. Tapi berdasarkan kekuasaan, kesadaran moral itu sendiri. Jadi pengaruh dari moral itu sendiri. Nah, bicara hati nurani dalam bahasa Barat atau Inggris ini dikenal sebagai istilah conscience. Conscientia, Gewetan. Conscientia itu dalam bahasa Latin merupakan terjemahan dari synedesis ya. Di bahasa Yunani ya. Yang artinya umumnya, sama-sama mengetahui dan biasanya sama-sama mengetahui perbuatan orang lain. Jadi synedesis itu ditunjukkan kepada perbuatan diri sendiri. Maka synedesis dapat diterjemahkan dengan sadar akan perbuatan sendiri. Nah, arti umum dari hati nurani itu sebagai kesadaran yang membuat orang berbuat jahat menjadi gelisah dan tersiksa. Nanti ketika kita melakukan suatu kesalahan itu benar-benar gak tenang. Kemudian suatu hidup yang tanpa ketakutan, damai dan tenang oleh karena orchid sedis, yaitu kesadaran yang baik atau benar, yaitu kesadaran bahwa perbuatannya baik dan di sini nampak bahwa sedis itu diartikan dalam hubungan baik buruk perbuatan. Sadarnya juga mulai dipersonifikasi ya sebagai kuasa yang memerintah. Jadi dengan rasa sadar kita memerintah fisik ataupun tingkah laku kita. Ya. Sedis yang berarti bahwa seluruh pikiran, keinginan, dan kehendak manusia yang dapat dicemarkan oleh perbuatan kita. Dan sedis menjadi sesuatu yang dalam atau di dalam manusia itu sendiri. Dalam arti yang terakhir ini, sedis sering digantikan dengan sedos, ya. Sesuatu yang mengendalikan manusia dari dalam, edegomenikon. Sedos itu dapat dijaga agar tetap bersih dalam keadaan yang murni, seperti aslinya, atau sebagai kodratnya. Ini
arahnya sudah bahasa-bahasa filsafat dari mungkin Rocky Gerung yang juga ngerti nih. Orang yang menurut kendali emonikon dan menjaga sunetnya diberi nama Suncenage Detas, yaitu orang yang dalamnya baik atau orang yang hati nurani baik. Suncenage Detas. Ini filsafat ya, kembali kepada ibu dari pengetahuan, filsafat. Ya, ini lebih arah filsafat ya, dalam bahasa Latin. Konsistensi itu punya arti umum, yaitu mengetahui dan sadar. Jadi belum menjerumus ke suatu hubungan yang baik dan buruknya perbuatan, baik buruk manusia. Namun terutama pada Shero dan Cecilicodes itu terdapat beberapa penekanan arti, seperti Synedeis dalam bahasa Yunani. Itu pertama, menyebabkan orang yang tidak berbuat sesuatu jahat tetap damai dan tenang. Orang yang berbuat jahat akan gelisah dan takut. Dalam istilah recta conscientia itu hati nurani yang lurus, jadi manusia tidak boleh menyimpang atau dan harus mengikutinya. Jadi hati nurani yang lurus berdasarkan recta ratio, akal budi yang lurus. Conscientia adalah tempat pertunjukan, tetrum yang terbesar bagi kebajikan. Conscientia adalah dasar kebajikan, dan Shero menyamakan konsistensia itu sebagai keputusan pribadi. Jadi bahasanya itu adalah tuo tibi judicio onditium es, yaitu kamu harus memakai keputusan diri. Ini konteks pemahaman lebih dalam ya tentang filsafat moral itu sendiri. Dan bagi Seneca, konsistensi dapat berarti konsistensi bona, yaitu hati nurani yang baik, atau alo conscientia atau hati nurani yang jahat. Ini akar pengetahuan terkait moral secara filsafat ya. Jadi itu mempertahankan hal-hal yang baik ya, itu jauh lebih penting daripada mempertahankan jabatan dan kemasyhuran. Jadi seperti yang kita pernah bahas ya, bahwa pekerjaan itu ataupun jabatan itu tidak terlalu penting. Yang penting konsistensi kita dalam menjaga akhlak, moral, integritas kita sebagai seorang intelektual, profesional. Franz von Magnus ya, dalam bukunya ya, terkait dengan morality, les morales, ya, morality, les morales, itu membagi dalam 3 unsur ya. Moral itu, kesadaran moral itu dibagi dalam 3 unsur. Pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan. Ya. Ada yang katakan? Atau perasaan saya saja? Maaf Pak, tadi saya tertekan angkat tangan Pak. Oke. Pertama itu perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada. Dan terjadi dalam setiap hati nurani manusia, siapapun, dimanapun, dan kapanpun kewajiban tersebut tidak dapat tawar-tawar. Nah, sebagai kewajiban, maka andai kata dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi, itu berarti suatu pelanggaran moral. Kedua, rasional. Kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum. Dari terbuka ya bagi kebenaran dan penyangkalan. Nyatakan pula sebagai hal yang objektif dapat diuniversalisasikan. Artinya dapat dibenarkan, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sinis. Dalam masalah rasionalitas, kesadaran moral itu manusia meyakini bahwa akan sampai ya pada pendapat yang sama seperti suatu masalah moral. Asal manusia itu bebas dari paksaan dan tekanan, tidak mencari keuntungan diri, tidak berpihak, bersedia untuk bertindak sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum, secara universal, dengan menggunakan pengetahuan yang jernih, pure, dan mengetahui informasi yang benar-benar tepat, valid.
Dan kemudian freedom, itu kebebasan, itu kesadaran moral seorang bebas untuk mentaatinya. Bebas dalam hal menentukan perilakunya, dan di dalam penentuan itu sekaligus tercantum juga, terpampang juga pula nilai-nilai manusia itu sendiri. Menurut Pudjawijaya ya, berpendapat bahwa hati, ya, kata hati istilah bagi kesadaran moral bertindak sebagai indeks atau petunjuk, yaitu memberikan petunjuk tentang baik dan buruk sesuatu tindakan yang mungkin akan dilakukan seseorang. Ludex atau hakim yaitu sesudah tindakan dilakukan, atau hati ya itu determine atau menentukan ya, baik dan buruknya tindakan. Kemudian videk atau penghukuman, itu jika ternyata tindakan itu buruk, maka kata hati itu menentukan dengan tegas dan berulang kali bahwa buruk hal tersebut. Kemudian menurut Notonegoro, unsur-unsur kesadaran moral terbagi dalam dua kondisi. Pertama, sebelum melakukan tindakan, kata hati ya, sesudah memutuskan satu dan antara 4 hal, yaitu memerintahkan, melarang, menganjurkan, dan membiarkan, itu sebelum melakukan tindakan. Dan sesudah, yaitu sudah melakukan suatu tindakan. Bila bermoral diberi penghargaan, bila tidak bermoral dicela atau dihukum. Marwaji Bolt jadi mengatakan bahwa petunjuk rasional ya mengenai proses penalaran yang praktis dalam tindakan manusia yaitu sampai pada tahap conscience ya. Conscience itu kesadaran kata hati. Tahap yang mana merupakan ya, prinsip keempat dari norma dasar bagi perimbangan moral. Dilihat atas kedudukan akal manusia dalam konteks semesta lainnya. Yaitu dalam urutan jenjang dari makhluk alami ya, yang paling rendah sampai pada sesuatu yang tinggi, yaitu makhluk alami dalam akal abadinya Tuhan. Ini kesimpulan terkait dengan moral ya. Setiap keputusan memang harus diambil sesuai dengan suara batin ya, suatu batin ya. Tapi suara batin tidak mengambang di hal-hal yang ini. Jadi suara batin harus terus-menerus sesuaikan dengan apa yang objektif betul. Dan oleh karena itu wajib memperhatikan semua argumen, unsur, formasi, pertimbangan, dan lain-lain yang terdapat ya dalam suara hati, suara batin, putusan. Ya. Jadi suara batin dapat juga keliru ya, ataupun kata hati itu kadang keliru. Artinya kita dapat meyakini sesuatu yang jujur sebagai kewajiban saya yang sebetulnya tidak merupakan kewajiban kita. Misalnya karena saya kurang informasi ya, atau karena tidak dapat mempertimbangkan semua segi masalahnya. Jadi kadang-kadang keliru ya, pendapat suara batin itu keliru atau pendapat hati itu keliru, itu apakah kita salah? Kita tidak salah apabila kita bertindak sesuai dengan suara batin kita pada saat itu keliru. Tapi kita dapat bersalah kalau sebelum keputusan kita ambil, kita tidak mencari semua informasi yang mungkin, mengumpulkan informasi yang valid, atau karena kita menutup diri terhadap pertimbangan orang lain. Dan kalau sudah keliru, maka kita wajib untuk mengubahnya sejak itu. Mungkin atau masih mungkin lakukan. Mungkin sekali pada saat keputusan harus diambil, kita harus belum sampai ke suatu kesimpulan ya. Terkait moral. Sekarang kita masuk ke hak dan kewajiban. Tiap warga negara ya, kita harus tahu ya hak dan kewajiban kita. Ya. Ini perlu diketahui juga pengertian dari warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, ya, tempat kelahiran dan sebagainya, yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara. Negara diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal.
Adapun hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari terpenuhi kewajiban oleh seorang warga negara. Jadi singkatnya, hak baru dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Anda jangan menuntut apapun pada negara jika Anda tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban Anda terhadap negara. Jadi sifat kausalitas bekerja antara kedua belah pihak, baik hak maupun kewajiban dalam terkait dengan warga negara dalam kasus ini. Jadi sifat kausalitas bekerja antara kedua belah pihak, baik hak dan kewajiban warga negara dalam kasus ini. Lantas, apakah ini sama dengan hak asasi manusia? No. Meski begitu ya, dapat dipastikan bahwa semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seorang sejak lahir. Sedangkan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan orang itu sendiri. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa dalam kamus bahasa Indonesia itu ya, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, ya, kewenangan, kuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan, kuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut suatu derajat atau martabat. Menyimpulkan bahwa hak itu adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat tuntut secara paksa olehnya. Jadi berdasarkan pengertian di atas ya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk merumuskan definisi hak, adapun yang dimaksud dengan hak itu adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau menuntut sesuatu karena kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan. Dan oleh karena itu maka hak mengandung makna itu sebagai berikut ya. Pertama, wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Kedua, hak adalah panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akalnya. Perlawanan dengan kekuasaan atau kontribusi kewenangan yang ada pada pihak lain. Kemudian hak selalu berhubungan dengan sesuatu. Itu pertama, seperti hak objektif, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran hak. Dan hak subjektif yaitu kewenangan atau kekuasaan itu sendiri, dasarnya pada hak objektif. Hak setelah sana, harus saya pihak lain yang memenuhi tuntutan hak itu. Keharusan untuk memenuhi hak tersebut. Hak ialah semacam milik, kepunyaan yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan juga tindakan dan hasil pikiran itu sendiri. Manusia mempunyai hak karena dia mempunyai kewajiban ya, untuk mencapai tujuan akhir dengan hidup sesuai dengan hukum dan norma kesusilaan. Supaya manusia itu dapat melaksanakan kewajiban, perlu adanya kebebasan manusia untuk memilih atau cara yang dibutuhkan dengan tidak mendapatkan rintangan atau paham dari orang lain, serta alat atau cara untuk mencapai tujuan perbuatan manusia. Ini benar-benar punya nilai kebaikan secara objektif. Nah, ini dapat terlihat bahwa pelaksanaan kewajiban sekaligus terdapat hak manusia. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya. Unsur pada hak. Dalam meninjau hak, subjek hak bukan hanya seorang, tetapi juga kelompok yang merupakan lembaga, organisasi, badan hukum, seperti negara, masyarakat, dan sebagainya. Kedua, adanya hak pada setiap manusia dan lembaga hukum tadi menimbulkan kewajiban pada orang atau lembaga-lembaga lain untuk memenuhi hak tadi. Materi hak
adalah tujuan dan objek hak manusia. Hak manusia selengkapnya adalah pencapaian kebahagiaan sempurna. Tapi balik lagi, manusia itu tidak pernah akan merasa bahagia karena selalu punya keinginan yang terbatas. Jadi perlu pembatasan. Bahwa hak itu dibataskan atas bagaimana seseorang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara manusiawi, tidak berlebihan. Berlebihan itu kelewat batas. Jadi di batas hak itu yang terpenuhi kebutuhan aja, bukan terpenuhi semua keinginan. Jadi cukup dibatasi semua kebutuhan. Di hak itu hanya sebagai batasan wajib dari kebutuhan. Jadi bahagia itu tidak harus berlebihan. Ya. Jadi materi hak adalah tujuan dari objek hak manusia yang secara konkret dalam batas kebutuhan. Asas hak adalah alasan untuk memperoleh hak yang real. Asas hak itu juga data yang harus ada pada manusia sebagai personality. Hak dibagi dua, yaitu hak kodrati, yaitu hak manusia secara kodratnya, dan hak definisi, yaitu hak yang diperoleh di dalam konstelasi perjalanan hidup manusia. Konsep hak, ya, hak zauji, hak alamiah, ya. Ini diperoleh dari perjalanan hidup, perjuangan hidup manusia. Misalnya hak asasi yang dimulai dalam Universal Declaration of Human Rights dari PBB. Hak yang dikonsepsikan ini secara eksplisit ya, menunjukkan bahwa di dalam perjuangan dan perjalanan hidup manusia ternyata hak manusia tidak atau belum mendapatkan kedudukan yang semestinya. Dan kata lain ya, banyak pihak yang belum melaksanakan kewajiban hidupnya dengan baik. Jadi banyak menuntut hak daripada kewajiban. Pada dasarnya ya, hak dan kewajiban itu tidak perlu dirumuskan dalam suatu pernyataan bersifat politis. Ya. Karena natural. Ya. Kekuasaan moral adalah kekuasaan yang menyentuh langsung hati nurani dan tidak sekedar kulit luar semata-mata. Jadi hal ini merupakan akibat dari berkembangnya pemahaman positivisme ya, moral itu sendiri, yang tidak mengakui adanya hak alami, hak asasi dan setiap manusia. Jadi berkembangnya positivisme moral yang tidak mengakui adanya hak alami, hak asasi dari setiap manusia. Ini dianggapnya yang menjadi sumber hak manusia itu berasal dari suatu di luar manusia. Sumber hak dari positivisme moral itu pertama adalah negara. Ya. Nah, jika negara dijadikan sebagai sumber hak, bahkan semua hak, maka negara itu sendiri tidak punya hak untuk ada dan tidak punya dasar bagi hak-hak yang diberikannya. Yang negara menjadi sumber hak, maka negara padat dengan sewenang-wenang mencabut hak-hak dari para anggotanya. Ini disebut sebagai negara otoriter. Kata lain, kalau negara itu merupakan sumber hak, dari manakah hak yang pertama bagi negara itu sendiri? Itu pertanyaannya. Kemudian kontrak, perjanjian. Masalah ini di manakah sumber hak pada kontrak pertama? Kontrak pun dapat dipertahankan dengan kebenaran. Kebebasan sama ya untuk semua orang ya. Pertama, dalam konteks kontrak itu ada kebebasan yang sama untuk semua orang. Jika sumber itu dibebankan kepada kebebasan sama untuk semua orang, itu kebebasan mutlak yang tidak dipaksakan dari luar. Maka segala hak hanyalah terbatas pada perbuatan lahiriah saja. Dalam keadaan seperti itu ya, hukum ya akan berpisah dengan etika dan hak tidak lagi mempunyai arti yang konkret. Dan oleh karena itu tidak ada hak tanpa kewajiban. Sedangkan dalam hal ini kewajiban menjadi terkurangi ya. Lalu kebiasaan ini habit. Nah, ini kebiasaan adalah ulangan perbuatan yang sama. Bagaimana kalau kebiasaan dijadikan sumber hak personalnya? Nah, kadang-kadang jadi pertanyaan dari mana datangnya hak pada perbuatan yang pertama? Dan walaupun kebiasaan itu berupa perbuatan jahat, apakah kebiasaan jahat selalu tumbuh sebagai hak? Ini pertanyaan-pertanyaan konkret ya, terkait dengan konsep hak itu sendiri. Ini jenis-jenis hak ya.
Ada beberapa jenis hak yang wajib ya kita ketahui sebagai warga negara. Pertama, hak legal, yaitu hak yang didasarkan berdasarkan hukum dalam salah atau tatanan suatu negara. Hak legal ya, berasal dari hukum-hukum, undang-undang, peraturan, ya, arsip legal lainnya. Kemudian hak moral, yaitu hak yang berperan ya, dalam struktur moral. Hak moral berdasarkan asas atau peraturan bermoral saja. Kemudian hak khusus, yaitu hak yang muncul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain. Jadi hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang. Lalu hak umum yaitu hak yang dimiliki oleh segala manusia tanpa terkecuali. Bukan karena jalinan atau peranan khusus, tapi hanya karena dia manusia. Ya. Ini kadang-kadang dalam bahasa Inggris disebut sebagai natural right ya, ataupun human right. Ya. Kemudian hak positif ya, yaitu suatu hak berkarakter positif. Ya. Bila saya mempunyai hak, apabila orang lain mempunyai sesuatu untuk saya. Ya. Jadi ada feedback. Ya. Hak negatif yaitu suatu hak berkarakter negatif. Contohnya bila aku bebas untuk melaksanakan sesuatu atau mempunyai sesuatu dalam definisi, orang lain tidak bisa menjauhi saya untuk melakukan atau memiliki situasi itu. Ini adalah hak negatif. Hak negatif terbagi jadi dua, yaitu hak aktif, ya, hak independensi, ya. Kedua, hak untuk melakukan atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Orang lain tidak bisa menjauhi kita untuk melaksanakan sesuatu. Itu hak kita itu. Hak pasif, ya. Hak keamanan, yaitu hak untuk diperlakukan orang lain atas aturan khusus. Hak individual, hak yang dimiliki oleh setiap individu di setiap negara. Hak sosial adalah hak yang dimiliki oleh badan populasi bersama dengan anggota-anggota lain. Ini hak sosial. Ya. Karena sosial itu masuk dalam wilayah organisasi, kemasyarakatan, dalam suatu lingkungan individu yang sekumpulan individu ya, dalam lingkungan sekumpulan individu. Organisasi, ya, kumpulan, lembaga, kerja, dan lain. Ya. Jadi secara umum pengertian kewajiban ya, ini terkait dengan kewajiban ya. Orang selalu berpikir terkait dengan hak tanpa mempertimbangkan kewajibannya apa. Perlu digarisbawahi ya, pengertian kewajiban adalah suatu hal yang harus dan wajib dilakukan. Jika kewajiban tidak dilaksanakan dan semestinya, maka secara otomatis Anda tidak memiliki atau tidak bisa menerima yang sudah menjadi hak Anda. Sedangkan para pakar itu beragam yang mendefinisikan kewajiban dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam lingkungan industri ya, perusahaan itu punya kewajiban terkait keselamatan pegawainya, ya, terkait dengan kewajiban negara, terkait pajak, kewajiban terhadap lingkungan tempat lokasi pabrik, kepada lingkungan masyarakat sekitar, jangan sampai tercemari. Banyak konteks pemahaman terkait dengan kewajiban ya dalam konteks lingkungan pekerjaan, khususnya dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Pada konteks ini kewajiban ya dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu yang wajib dilaksanakan, keharusan suatu yang harus dilaksanakan. Sementara menurut Dr. Goro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut ya secara paksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ya definisi ya dari Dr. Goro ataupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Maka dapat tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kewajiban adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu ya, sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi kewajiban itu umumnya, jadi kewajiban itu umumnya
mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban. Jadi mengarah pada keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak kita sebagai profesional, hak kita sebagai akademisi, hak kita sebagai intelektual, untuk dihargai pekerjaan kita, profesi kita, apapun yang kita lakukan secara profesional. Menurut Kuzon kewajiban dikelompokkan menjadi 5 macam. Pertama, kewajiban mutlak, yaitu kewajiban yang tertuju pada diri sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi yang melibatkan hak di lain pihak. Kedua, kewajiban publik, yaitu di dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik, adalah wajib mematuhi hak publik dan juga kewajiban perdata yang muncul dari perjanjian yang berkorelasi dengan hak perdata. Lalu kewajiban positif, yaitu hal yang menghendaki, yaitu hal yang menghendaki yang dilakukan dengan sesuatu, dan kewajiban yang negatif yang tidak melakukan sesuatu. Bentar ya. Kemudian kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditujukan pada semua warga negara atau secara umum yang ditujukan pada golongan tertentu, dan kewajiban yang khusus dan muncul dari bidang hukum tertentu. Kewajiban primer, nah ini kewajiban ini tidak muncul dari perbuatan melawan hukum. Contoh ya, kewajiban yang tidak mencemarkan nama baik, dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi timbul dari sebuah perbuatan melawan hukum. Contohnya membayar kerugian dalam hukum perdata. Kemudian kewajiban dapat dilihat dari dua perspektif ya. Yaitu pertama kewajiban subjektif, yaitu keharusan secara etis dan moral untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukannya. Kedua, kewajiban objektif, sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ini kewajiban batasi hak, artinya tidak ada hak jika tidak ada kewajiban. Yang terjalin dalam hak adalah subjektif kewajiban, dan yang terjalin dalam kewajiban adalah subjek dari hak. Wajib itu pada dasar adalah kebaikan yang dengan keharusan dibebankan kepada kehendak kita yang merdeka untuk dilaksanakan. Kayak Tuhan punya hak terhadap makhluknya, maka makhluk hanya mempunyai kewajiban terhadap Tuhan, hak. Secara vertikal, manusia mempunyai semata-mata kewajiban terhadap Tuhan, dan secara horizontal hak dan kewajiban itu dipertahankan sama. Ini perlu diketahui ya, dalam melaksanakan kewajiban ya, terletak apa yang dimaksud dengan tanggung jawab manusia. Tolong on cam ya. Bentar lagi kita akan kuis ya. Tinggal 2 slide lagi. Tolong on cam semua ya. Kadang-kadang saya nolong mahasiswa itu ketika melihat ada beberapa mahasiswa yang kira-kira nggak lulus itu, saya selalu buka video perkuliahan. Saya lihat seberapa aktif dia di kelas, on cam dan lain-lain, karena attitude itu sangat paling utama.
Jadi kadang-kadang ada mahasiswa nanya, Pak, kenapa dia teman saya lulus ini, padahal nilai kami sama. Ya sebenarnya sederhana aja, attitude-nya jauh lebih baik daripada kamu. Itu aja. Jadi kadang-kadang kita tuh harus saling menghormati ya. Oke. Jadi dalam melaksanakan kewajiban, ya, letak apa yang disebut tanggung jawab manusia. Tanggung jawab itu berarti mengerti dengan perbuatan. Dia berhadapan dengan perbuatannya sebelum berbuat, selama berbuat, dan sudah berbuat. Dia mengalami, jadi sebagai subjek yang berbuat, dan mengalami perbuatannya sebagai subjek yang dibuat. Tanggung jawab itu adalah kewajiban menanggung makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Berani bertanggung jawab, itu berarti seseorang berani menentukan, berani memastikan bahwa perbuatan ini sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dan bahwa hanya karena itulah perbuatan tadi dilakukan. Jadi beberapa kewajiban ya, tersebut antara lain, pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Kedua, setiap warga negara itu wajib membayar pajak, busi, yang tentukan pemerintah. Ketiga, warga negara itu wajib mentaati dan menjunjung tinggi hukum dasar negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Baik hukum pemerintah maupun hukum adat. Karena setiap daerah itu ada adat sendiri. Ada tata krama sendiri, ada budaya sendiri. Yang mungkin tidak boleh dilanggar. Setiap warga negara juga wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Sebagai negara yang baik dan taat dengan hukum, tentu saja kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setelah kita membahas pengertian hak dan kewajiban, kita akan mengetahui kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi penting ya, terkait dengan pengetahuan ya terkait kewajiban kita sebagai warga negara ini. Karena kita melupakan hal ini. Kita terlalu banyak menuntut tanpa mempertimbangkan kewajiban kita seperti apa pada negara. Berteriak-teriak negara ini, negara tidak adil, negara apapun ya, disampaikan oleh orang, tetapi kembali lagi, apa yang orang itu bisa buat untuk negara? Saya sering melihat tuntutan-tuntutan ya, banyak orang menuntut negara, menuntut pemerintah, tapi tidak ada prestasi ataupun kelebihan apapun yang disumbangkan untuk negara. Bahkan jauh lebih baik kalau atlet ataupun orang-orang yang mengharumkan negara. Ini banyak orang-orang yang menuntut lebih pada negara padahal mereka tidak ada potensi untuk memberikan sesuatu untuk negara. Ini yang kadang-kadang sering terjadi ya. Nah, ini slide terakhir ya, perbedaan hak dan kewajiban. Ini pada definisi hak dan kewajiban sendiri ya. Jadi perbedaan pertama itu pada definisi. Pertama, hak definisi sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Merupakan hak istimewa diberikan kepada masyarakat atau badan pemerintahan ya. Kewajiban dapat definisikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan seseorang karena hukum, keharusan, atau karena itu tugas mereka. Ini karena tanggung jawab atau kewajiban seseorang oleh badan pemerintah yang harus dilakukan oleh individu tertentu. Kedua, dibedakan oleh fungsi. Hak adalah hak yang dimiliki orang.
Kewajiban adalah tugas individu yang harus diselesaikan oleh mereka yang diistimewakan oleh hak mereka. 3. Peruntukan hak. Hak adalah untuk diri sendiri, kewajiban sebagian besar untuk orang lain. 3. Dibedakan terkait dengan koneksi ke masyarakat. Hak adalah apa yang kita dapatkan dari masyarakat, kewajiban dari apa. Kalau kewajiban adalah apa yang kita lakukan untuk masyarakat. Jadi koneksi dengan masyarakat. Jadi hak itu apa yang kita dapatkan dari masyarakat, sementara kewajiban adalah apa yang kita lakukan untuk masyarakat. Lalu hukum. Hak dapat dipertahankan atau ditantang oleh pengadilan. Sementara kewajiban warga negara tidak dapat ditantang oleh pengadilan. Jadi sudah jadi mutlak terkait dengan kewajiban warga negara. Hak ini didasarkan pada hak istimewa yang diberikan kepada seseorang. Kewajiban ini didasarkan pada akuntabilitas menjalankan tugas oleh seorang individu. Ini terkait dengan perbedaan dalam konteks perspektif dasar. Jadi hak adalah prinsip legal, sosial, dan etika. Jadi sekali lagi, hak adalah prinsip legal, sosial, atau etika dari kebebasan yang orang berhak untuk mempertegas kedudukannya dalam lingkungan masyarakat. Hak juga dimiliki oleh lembaga badan. Sedangkan tugas adalah tanggung jawab atau kewajiban individu oleh badan yang mengatur yang harus dilakukan oleh individu tersebut. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang sama. Jadi harus balance. Kamu bisa menuntut hak kamu apabila kamu memenuhi kewajiban kamu. Kewajiban seorang warga negara, pajak, menaati hukum. Kalau hal itu dijaga, ya untuk apa menuntut lebih hak pada negara? Itu dalam kalian dalam ketika nanti kelak di perusahaan ya, ataupun ketika berhubungan sama klien. Perusahaan punya hak mengatur kalian dan punya kewajiban untuk memberikan upah kesejahteraan pada kalian. Dan kalian juga punya kewajiban memberikan sepenuhnya tenaga, pikiran, waktu untuk perusahaan. Sekarang tingkat kepercayaan penggunaan tenaga kerja manusia itu sangat minim. Makanya banyak pada era ini penggunaan robot atau penggunaan AI itu lebih banyak digunakan oleh perusahaan karena konteksnya selalu yang menjadi hukum alam adalah semakin ke depan semakin tinggi biaya untuk upah tenaga kerja. Sementara beban kerja manusia itu terbatas. Jadi yang membedakan hanya bagaimana skill, kompetensi dari individu itu sendiri. Jadi sebaik-baiknya kalian ya semasa kuliah bergunakan privilege kalian sebagai mahasiswa untuk berkembang ya, sehingga ketika nanti lulus juga mampu berkompetensi dan baik. Oke. Nah, ini kita akan mulai pada tahapan silakan dikerjakan kuisnya. Durasinya